kan sesuai dengan tingkatan kelas dan usia anak ya Pak? Iya, jadi artinya Baik Ibu, Bapak Guru, para pendidik dimana saja berada, bertemu kembali dalam obrolan Kampung Belajar. Kampung Belajar. Masih dengan Pak Zulfikri, kita eksplor nih mumpung bertemu nih, karena sulit sekali nih kalau bertemu beliau gitu ya Pak. Dari obrolan tempo hari Pak, kita kan sudah bicara soal capaian pembelajaran. Bapak Ibu Guru banyak juga sih yang sudah memahami, oh jadi berarti kita mengajar anak itu harus mencapai kemampuan ini. Dan kemampuan itu memang sudah ditentukan oleh pemerintah gitu. Nah kemudian setelah anak menguasai kompetensi tertentu, nah kemudian bagaimana itu supaya bisa digunakan oleh anak dalam kehidupannya. Betul. Nah itulah yang kemudian muncul istilah project ya Pak. Nah, apakah itu kesana korelasinya atau bagaimana Pak? Kolaborasi lagi ya dengan mata pelajaran. Karena begitu, ketika anak mengerjakan project itu kan pasti tidak bisa satu mapel kan. Iya betul. Ketika anak ke pasar mau beli ikan, ya tentu membutuhkan kompetensi semua mata pelajaran. Ya, itu kan? Bagaimana Pak? Coba. Jadi guru sudah paham nih capaian pembelajaran, perencanaan sudah bagus nih, materinya sudah pas, prosesnya sudah pas, evaluasinya juga sudah cocok, gitu kan? Sehingga tidak lanjutnya, sehingga anak udah kompeten nih. Nah kompeten ini sebetulnya harus ada diuji lagi. Diujinya dalam artinya bukan ujian ya, tapi apakah kompetensi itu sudah bisa diterapkan oleh anak sehingga ada perubahan kualitas cara berpikirnya dia, sikapnya dia, karakternya dia. Nah, apakah proses-proses pembelajaran yang tadi berkontribusi untuk penguatan karakter? Mungkin sederhananya begini ya Pak, kalau misalnya anak diajari untuk mencapai bisa hitungan pecahan, setelah anak bisa pecahan, maka bagaimana perhitungan pecahan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari situ karena dunia anak itu adalah dunia mereka, kehidupan mereka, kita kan tidak menunggu masa yang akan datang untuk menerapkan. Maka salah satu yang bisa kita gunakan adalah project. Nah, project ini anak memilih suatu topik, persoalan atau apa yang akan mereka tuntaskan persoalannya itu, dan dia bergabung dengan teman-temannya, lalu dia tentukan topiknya dan tentukan projectnya seperti apa, berembuk dia dengan ini, dan untuk melakukan project itu dia menggunakan ilmu-ilmu yang diperoleh dari mata-mata pelajaran yang lain. Jadi tidak harus memetakan KD-nya, enggak, karena kita fokusnya anak menggunakan ilmu itu, kemudian dengan menggunakan itu bikin project. Nah, yang perlu kita lihat selama anak itu menyelesaikan project itu, bagaimana dia nalarnya dalam menentukan masalah, analisis persoalan, kemudian bagaimana kerjasama dia antara sesama temannya, dan bagaimana mereka mengatasi perbedaan pendapat kalau ada konflik di antara teman-temannya itu, dan bagaimana dia menerima perbedaan dalam penyelesaian project itu, gitu kan? Karena yang di sini yang dituju bukan hasil projectnya. Jadi bukan hasilnya jadi apa gitu, bukan itu. Tapi bagaimana anak punya ruang, punya kesempatan untuk melatih kreativitas dia, kerjasama dia, nalar dia dalam menyelesaikan suatu persoalan. Jadi project ini digunakan sebagai tools untuk menguatkan karakter, nilai-nilai yang pada akhirnya mengacu ke nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi project itu sebenarnya suatu dapat dikatakan alat ya Pak ya? Alat untuk bisa menjadi alat uji bagi anak. Untuk membuktikan kemampuan dia, baik kompetensi, karakter, maupun mungkin literasinya. Kemampuan literasinya akan dilihat kan ketika dia mulai merancang proyek itu bersama-sama, itu akan terlihat itu bahwa dia punya kemampuan literasi yang cukup tinggi dan literasi. Dan proyek itu kan sesuai dengan tingkatan kelas dan usia anak ya Pak? Jadi artinya mereka tentukan sendiri gitu kan, dan pasti setiap proyek tertentu pasti menggunakan ilmu-ilmu pengetahuan yang diperoleh dari mata pelajaran. Nah, di
sini diperlukan kolaborasi antar guru mata pelajaran itu bukan hanya ketika proyek saja, tetapi memang di satu sekolah itu sudah terjadi kolaborasi, tidak terkotak-kotak berdasarkan bidang studi. Karena kedepannya mungkin proses pembelajaran berdasarkan bidang studi udah nggak relevan lagi. Mungkin, ya, betul. Berarti di sini juga proyek itu hanya sebagai alat, tapi yang jadi kunci sebenarnya kolaborasi antar guru. Kolaborasi antar guru, kolaborasi antar ilmu pengetahuan, kemudian bagaimana itu menguatkan karakter, sikap, kerjasama seperti tadi penyelesaian konflik antar anak dan sebagainya. Pasti kan dalam mengerjakan proyek itu berbeda pendapat. Pasti ada suatu pertengkaran misalnya. Nah, bagaimana mereka menyelesaikan ini dan mereka harus terlibat untuk penyelesaian konflik ini. Akhirnya dia bisa menerima ternyata penyelesaian konflik ini membuat kita lebih matang. Baik. Disinilah barangkali perlu kesadaran para guru, Pak ya, bahwa memang bidang yang diajarkannya tidak bisa berdiri sendiri. Makanya mungkin setiap sekolah yang menjadi kunci keberhasilannya adalah kolaborasi antar guru. Mau tidak mau, kalau dia tidak berkolaborasi, yang jadi korbannya adalah anak-anak juga. Semua anak-anak kita, Ibu Bapak guru. Jadi kalau ego masing-masing masih kan sama mencapai tuntas kurikulum biologi, tuntas kurikulum fisika, kurikulum ini. Dan kalau belajar fisika nggak perlu belajar ekonomi, nggak perlu belajar. Itu mungkin di kelas-kelas tingkatan atas, Pak ya. Jadi kalau di SD kan mungkin masih tematik, masih relatif bisa. Tapi kalau mungkin kita seringkali muncul hal seperti ini. Nah, Ibu Bapak guru, para pendidik di mana saja berada, mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa mencerahkan kita bahwa sebenarnya yang lebih penting dari proses pembelajaran kita adalah bagaimana ilmu yang dikuasai anak itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga itu bisa menyelamatkan anak dalam kehidupannya. Saya kira ini yang perlu kita sadari bersama. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya dengan Pak Zulfikri, masih seputar kurikulum dan dunia pendidikan. Terima kasih, sampai jumpa.